Oke. Halo Bang, suara gua kedengeran nggak Bang? Kedengeran ya? Oke, ya. Thank you nih Bang udah hadir. Jadi, oke, gue sebelumnya kan ngechat lu minggu kemarin Bang. Gue mau tanya, Ah, gue baca berita nih, kalau Partai Buruh bikin statement mendukung Prabowo Gibran di kabinet yang akan datang. Nah, gue sebagai rakyat Indonesia yang masih punya cita-cita untuk hidup sejahtera, gue punya keresahan nih. Ini kalau misalkan Partai Buruh, apalagi baru-baru ini juga ada Partai PDIP yang melalui bendahara umumnya menyatakan dukungan ke Prabowo Gibran. Ini kalau nggak ada partai oposisi, negara ini bisa berjalan dengan baik apa enggak? Nih keresahan gue. Hidup gue bisa sejahtera nggak nih ke depannya? Nah ini gue mau coba bahas ini. Nah, gue kirim berita ke Bang Wafa, kata Bang Wafa jangan bahas lewat chat ya, nanti kita ngobrol aja sambil direkam. Nah, karena Bang Wafa sekarang gue denger-denger jadi content creator ya Bang ya, ya jadi jadi kreator. podcaster. Iseng aja sih sebenarnya Oke, nyari biar jadi Kaluna bisa punya 300 juta. amin. Jangan 300 juta doang lah, 1 M. Iya, 300 Harga juta rumah kan dulu. sekarang mahal. Properti Nah, 300 juta emang gak dapat apa-apa. boleh, boleh. Oke, sebelum bahas lebih jauh, Bang, lu kan sekarang di Pemalang ya. Boleh sharing nggak, Bang, makanan yang nggak pernah lu temuin di Serang ataupun di Tangerang, tapi cuma ada di Pemalang, makanan apa, Bang? Oh, jelas. Ada nasi gromyang. Itu isinya apa? Nasi, ya sebenarnya nasi sama daging aja sih. Emang di sana ada nggak di Wonosobo? Oh, Lu kan di Wonosobo juga tuh. oh banyak banyak makanan yang gue baru nemu. Mie Ya lu ongklok, emang lu pernah denger nggak? Mie ongklok. nggak pernah. Tapi lu emang nggak pernah kemana-mana juga Wah, sih. weh, Woi, ya iya maps lu sih. emang segitu doang sih. Mie ongklok itu enak banget sih. Lewat lah jangan sebut merek ya. Mie yang lainnya lah. Ya kapan-kapan lah. Oke, nanti kita ketemu ya. Hmm. Balik lagi ke pembahasan, gue mau bahas soal tentang oposisi di negara ini ya, negara kita, negara Indonesia tercinta. Penting gak sih adanya partai yang beroposisi di parlemen? Tapi sebelum jauh ke sana, gue mau tanya Bang, menurut lo fungsi dari oposisi itu apa sih? Partai yang beroposisi di suatu negara, fungsinya buat apa sih? Oke, gini. Kalau misalkan ya berdasarkan berita dan informasi lu kemarin, terus ke definisi lah ya. Oposisi itu kan artinya berlawanan sebenarnya secara bahasa ya di bahasa Inggris. Entah serapan bahasa aslinya di mana, tapi dalam bahasa Inggris artinya berlawanan, opposition. Nah, kalau misalkan ditanya fungsinya apa, jadi begini, kita belakangan sering mendengar stereotip. Kalau misalkan kita lagi menyuarakan isu dan advokasi di level akar rumput, biasanya kan melalui media sosial. Kita nih kenal istilah no viral, no justice. Jadi kalau tidak viral, tidak justice. Nah, dari permasalahan itu juga kadang-kadang kita dengar nih, orang yang rame di Twitter nih, mempermasalahkan kasus, ya terakhir kan Fufu Fafa dan sebagainya, kita sering dapat stereotip, ah itu mah ramenya di media sosial doang. Di grassroots dan di akar rumput mah, tukang bakso masih jualan bakso, tukang somai masih jualan somai, terus teteh-teteh Sunda masih tetap nyeblak gitu di sekolahan-sekolahan. Dan itu emang benar yang terjadi begitu. Jadi suara kita memang mungkin ada sebagian grassroots yang dengar, tapi kan itu pada taraf tertentu doang orang yang algoritma di TikTok dan di Twitternya mungkin eh, yang mengikuti isu-isu permasalahan sosial atau yang nonton TV lah, paling tidak begitu. Atau yang jangkauan pendidikannya bagus. Tapi untuk lebih banyaknya lagi masyarakat nih, ya terutama di tempat gue sendiri ya, gue kalau boleh jujur sebenarnya damai-damai aja ya. Maksudnya kayak nggak, ya maksudnya kalau negara hancur sekalipun kayaknya nggak terjadi apa-apa gitu. Di sini nyantai aja. Nah, kalau ditanya fungsi politik partai oposisi di negara itu fungsi partai politik oposisi. Jadi tugasnya salah satunya adalah menjembatani aspirasi masyarakat dan menjembatani kondisi negara terhadap para konstituennya. Kita sebutlah sebagai contoh. Misalkan PDIP ini punya banyak konstituen petani berdasarkan historis membangun partainya dulu di desa-desa. PDIP ini punya peran krusial dan penting untuk
menceritakan permasalahan nasional kepada konstituennya, entah dalam bahasa yang lebih mudah pastinya ya, tidak mungkin pakai bahasa-bahasa elitis, tapi itu fungsinya. Nah, karena hari ini PDIP sedang berkuasa di dalam roda pemerintahan dan tidak ada lagi yang beroposisi 2019, ada sebetulnya Demokrat dan PKS, tapi kan belakangan akhirnya mereka bergabung juga. Akhirnya isu di akar rumput itu tidak pernah sampai gitu tuh. Mereka tidak pernah tahu ada kasus korupsi, tidak pernah tahu ada kasus dinasti dan sebagainya dan sebagainya. Mereka tetap menjalani hidupnya untuk memutar roda ekonominya aja begitu tuh. Itu salah satu fungsi pentingnya untuk menggemakan isu turun sampai ke level orang yang macul, orang yang bangun bata dan sebagainya karena mereka adalah konstituen partai dan partai yang lebih mengerti dan lebih dekat kepada mereka. Kira-kira begitu ya. Oke, menanggapi hal itu, untuk menjembatani aspirasi, menggemakan suatu isu sampai ke seluruh elemen masyarakat, eh, apakah memang nggak bisa kalau misalkan tanpa adanya partai politik? Sementara kan sekarang media sosial sudah banyak banget penggunanya. Em, kita bisa mengakses informasi, media-media jurnalis juga punya akses untuk mencapai banyak elemen masyarakat. Apa emang itu nggak cukup? Dan misalkan, oke, eh, adanya oposisi, adanya partai yang beroposisi di suatu negara, emang secara dalam sejarah di Indonesia dampak apa yang bisa paling jauh yang diciptakan oleh apa namanya potensi apa yang bisa digapai dari partai yang beroposisi tersebut? Oke, oke. Jadi begini, kalau dibicarakan atau ditanyakan, emang di era digitalisasi ini sangat dimungkinkan, yang sangat dimungkinkan segala akses informasi masuk sampai ke penjuru-penjuru pelosok desa. Apakah tidak dimungkinkan begitu di luar partai politik untuk untuk menjembatani isu tersebut? Kalau menurut gue pribadi, sebetulnya walaupun bisa, bisa, tapi tidak akan bisa. Ya paling maksimal mungkin mereka cuma bisa menerima informasi aja ya. Mereka tidak, kalaupun mereka menerima informasi, mereka tidak akan bisa teraspirasikan. Mereka tidak akan bisa berdialog dan berdiskusi karena mereka cuma tahu lewat media misalkan. Lantas pada siapa mereka harus bertanya? Nah, sekali lagi, selain itu, kenapa partai politik ini menurut gua sih absolut dan mutlak dia ini harus jadi jembatan aspirasi. Jadi masyarakat Indonesia ini eh, sangat plural, ideologinya sangat banyak, walaupun ideologi tunggal jelas Pancasila, maksudnya ideologi di akar rumput ini ada banyak. Ada orang yang cenderung misalkan orang-orang keagamaan Tulen, pesantren, mereka kan pasti lebih mendengarnya pada eh, partai-partai yang punya afiliasi terhadap agama tertentu ya kita tidak perlu sebut, tapi kita tahu semua lah. Atau ada buruh dan serikat petani yang punya afiliasi terhadap partai tertentu, atau ada oligark atau orang-orang kaya, pengusaha mereka punya afiliasi terhadap partai tertentu. Mereka ini kan yang kelompok-kelompoknya ini kan plural dan berbeda. Kalau misalkan kita cuma pakai media massa dan mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan pertanyaan, mereka cuma menerima informasi doang, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa juga. Ya cuma jadi scroll lewat doang, kalaupun oh ada fuhu fafa. Terus kan malas juga yang baca ya. Ya maksudnya gue pribadi saja yang berpendidikan kadang malas baca gitu informasi secara utuh, walaupun itu harus. Apalagi yang kelasnya jauh ada di bawah kita yang lebih banyak dan masih banyak tersebar di seluruh pelosok-pelosok negeri ini. Kalau misalkan lu tadi bilang begitu, bisa akses media segala macam, oke kita bisa katakan itu di Pulau Jawa mungkin iya bisa 100%, tapi kan di NTB, di NTT, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, siapa yang tahu mereka punya TV, mereka punya HP, bahkan mereka untuk bisa makan aja masih susah begitu. Itu yang pertama. Ya pertanyaan kedua, seberapa besar dampaknya? Kalau bicara dampak, ada yang paling signifikan yang menurut gua jadi jadi catatan sejarah besar di Indonesia. Reformasi. Era Soeharto sebetulnya memang tidak ada partai di parlemen yang sebetulnya ada partai yang beroposisi, tapi di jalan itu oposisi diberangus, ditembakin, di dihilangkan dan sebagainya lah. Kasus orang hilang kan banyak banget tuh di zamannya Soeharto. Tapi ya posisi yang terus waktu itu hari itu kan ada jelas ada PDIP. PDIP yang terus beroposisi di akar rumput, yang terus mengakumulasi kemarahan rakyat, yang terus membakar bara semangat perlawanan. Pada suatu masa ketika dapat momentumnya di reformasi, mereka berhasil
menjadi kekuatan dan kendaraan politik kemarahan masyarakat. Gue juga nggak terlalu tahu ya, apakah ketika hari itu tidak ada partai politik, tidak ada tokoh politik seperti Amin Rais, Megawati dan sebagainya bisa guling itu Soekarno, gue juga nggak tahu. Tapi hari itu PDIP jelas punya andil yang besar, mengakumulasi kemarahan rakyat. Jadi kemarahan rakyat semua tumpah di PDIP, PDIP menumpahkan balik kepada rezim Orde Baru. Walaupun hari itu jelas mahasiswa juga punya peran besar. Jadi salah satu eh, pencapaian terbesarnya oposisi ya adanya reformasi ini. Tanpa politik oposisi yang terus bergerak di akar rumput, reformasi mungkin tidak akan pernah terjadi. Setelahnya relatif aja sih untuk jadi tumpahan amarah akumulasi kemarahan rakyat aja sih, kayak pas Gerindra menolak beberapa kebijakan Jokowi di 2014-2019 itu kan masih beroposisi dia tuh sebelum 2019 akhirnya menyatu tuh. Ada kebijakan kenaikan listrik dan sebagainya, terus PDIP pas di zaman SBY dia beroposisi menolak demo BBM besar-besaran 2012. Itu kan tumpah juga masa tuh. Dan mungkin terakhir kemarin Partai Buruh yang sejak awal sempat beroposisi dan pada akhirnya bergabung terhadap pemerintahan. Tapi itu bahasa nanti. Cuman kalau ditanya apa capaiannya, salah satu capaian besar adalah reformasi. Tapi apakah selanjutnya akan berdampak? Harusnya akan tetap berdampak. Karena tanpa ada politik oposisi, gagasan itu tidak akan ada alternatif lagi gitu. Kira-kira begitu. Oke, berarti poinnya reformasi ya. Reformasi dalam artian reform itu kan pembentukan ulang. Pembentukan ulang memang hal-hal yang sudah menyimpang, entah apapun itu ya dalam bentuk kebijakan. Itu yang menjadi harapan kenapa pentingnya ada oposisi. Tapi menurut lu Bang, kalau misalkan yang terjadi di kabinet yang akan datang ini, benar-benar udah nggak ada lagi partai yang beroposisi, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Atau hal apalah yang nggak akan bisa kita akses atau kita dapatkan di masa mendatang sebagai rakyat biasa? Oke, ini yang paling jelas aja nih, dampak yang udah paling jelasnya nih ya. Hari ini di parlemen kita, karena PDIP belum mengambil sikap jelas, mereka ini masih mau berkompromi untuk berkoalisi. Jadi kemarin ini ada pencabutan. Lu tahu nggak? Ada pencabutan eh, terhadap keputusan MPR yang menetapkan bahwa Soeharto itu pernah melakukan tindakan Pahlawan, kejahatan. eh, Nah itu, yang mau nggak, dijadikan pahlawan bukan? bukan. Oh beda lagi. Itu mungkin itu Oh wacana ke beda. depan, tapi kepres bahwa dia Oke, pernah melakukan tindakan pidana, korupsi dan sebagainya dicabut keputusan MK itu. oke, 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 oke. Gue Dan ulang, hari gue ini, baru denger yang ini. nah, maksudnya itu kan itu jadi gini, kita bayangkan bahwa kita adalah anak yang orang tua kita dulu ketika berjuang atau para kakak pendahulu kita yang pernah berjuang dihilangkan dan sebagainya oleh rezim Orde Baru yang jelas-jelas pelakunya Soeharto, tapi ternyata Soeharto sudah tidak lagi dinyatakan bersalah. Itu kan Oke, salah satu bukti konkret itu menjadi pengkhianatan terhadap masyarakat yang pernah kehilangan anggota keluarganya, yang saat tragedi 98 diculik, kemudian tragedi Semanggi dan sebagainya banyak. Kemudian Soeharto dicabut hari ini eh, apa sih namanya ketetapan bahwa dia pernah melakukan tindakan kejahatan itu, pernah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Jadi pengkhianatan. Itu contoh paling konkret. Kalau tidak ada oposisi ya oke. ya parlemen cuma jadi tukang stempel pemerintah aja gitu. Pemerintah pengen apa distempel sama parlemen, pemerintah pengen apa distempel sama parlemen. Atau misalkan dampak paling signifikannya ya kebijakan impor lah, jelas. Impor itu kan harusnya Menteri Perdagangan melalui eh, komisi berapa ya perdagangan, gue lupa ya. Tapi harusnya kalau misalkan parlemennya oposisinya kuat, kan itu bisa ditahan untuk kebijakan impor. Atau paling gampang aja lah IKN. IKN kan mau ditunda ke presnya nggak ditandatangani sama Jokowi. Jadi tanda tangannya mau dilempar ke Prabowo. Nah, calon-calonnya ini adalah proyek mangkrak. Kenapa sejak awal tidak ditahan begitu tuh? Kalau misalkan akhirnya setelah dikaji, itu jelas ini akan mangkrak karena ini kan cuma ambisi pribadi Mulyono doang, begitu tuh. Itu dampaknya udah jelas tuh. Kalau misalkan nggak ada posisi, ada proyek yang mangkrak, ada pengkhianatan terhadap konstitusi dan masyarakat, kemudian ada pengkhianatan terhadap petani dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nggak usah dibayangkan nanti bakal bagaimana. Hari ini sudah jelas tergambarkan seperti apa begitu tuh.
Satu lagi deh, kalau misalkan nggak ada politik oposisi, harusnya kita punya menteri nggak selevel yang kemarin kebocoran data dan dianggap biasa aja begitu tuh. Oke. Oke. Em, Berarti dampaknya itu. Tapi kan gini, ada hal-hal yang kalau bahkan tanpa diakomodir oleh partai, atau bisa nggak sih misalkan hal-hal yang seperti itu, tapi rakyat punya aspirasi, punya keberbedaan pendapat, ingin melakukan protes, apakah hal itu tidak dimungkinkan ketika tidak adanya partai politik yang beroposisi? Maksud gue begini, em, kita ambil contoh di kasus terbaru kemarin tentang DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada, tentang pembatasan usia calon dan wakil calon gubernur. Nah, itu kan sempat diprotes. Dan gue ngelihatnya fenomena ini berjalan, berangkat percikan kemarahannya berangkat dari keresahan masyarakat, murni dari rakyat. Dan itu bisa menjadi pembatalan terhadap eh, hasil putusan yang akan disahkan gitu. Jadi sebelum disahkan bisa terbatalkan dari gerakan rakyat. Nah, maksud gue ketika memang tidak ada partai yang beroposisi, kalau misalkan rakyat terus seperti itu dengan kasus-kasus ke depannya yang akan terjadi, mungkin ya banyak kasus-kasus yang menyimpang, kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Dengan hal itu apa? Itu tidak cukup gitu. Apa memang Indonesia ini sangat bergantung terhadap partai yang beroposisi? Itu sepenting itu. Memang semutlak itu kita memerlukan partai yang beroposisi. Gimana? Begini sih, oke, kalau kita bicara fenomena, oh itu dimungkinkan itu tanpa partai politik oposisi. Atau misalkan kalau lu ingat 2019 kita pernah punya satu gerakan reformasi di korupsi kalau lu ingat. Lu masih kuliah juga ya, tapi masih maba itu. Waktu itu kan tagar Iya. reformasi di korupsi itu naik. Itu kan nggak ada partai politik itu. Waktu itu aktornya adalah Ya. ketua BEM universitas. Ya diikuti oleh gerakan elemen masyarakat lain atau kemarin terakhir. Cuma beginian, apakah gerakan itu bisa konsisten? Kayak Gejayan memanggil, reformasi di korupsi, terus kemarin kawal putusan MK, atau gerakan-gerakan lain lah yang sebelumnya pernah terjadi tanpa partai politik. Apakah kita bisa sekonsisten itu menyuarakan seluruh advokasi-advokasinya? Apakah masyarakat akan punya energi sepanjang itu untuk melakukan itu? Kalau menurut gue pribadi, enggak. Gerakannya akan sangat parsial, akan sangat sporadis. Jadi mungkin terhadap isu-isu besar Undang-Undang Ciptaker, kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dan sebagainya, isu-isu besar, mungkin bisa terkawal karena sorotan publiknya besar ya. Jadi banyak mata publik yang akan melihat ke sana. Tapi contoh, ada isu indeks Gini rasio ketimpangan kepemilikan lahan. Siapa yang menyoroti itu? Siapa yang mengaspirasikan itu? Kalau bukan Saung Tani kemarin. Enggak sih, sebenarnya banyak sih. Cuman maksudnya sorotan mata itu tidak tidak tajam dan tidak banyak ke sana. Tanpa ada kekuatan politik tertentu yang bisa mengakomodir suara itu, maka dia akan cuma jadi angin lalu gitu tuh. Isunya cuma jadi akan isu kecil. Atau misalkan saat revisi Undang-Undang Penyiaran. Selain influencer, kemarin sih menurut gue yang cukup santer itu Remote TV. Selain influencer dan para aktivis-aktivis media, siapa yang menyuarakan isu itu? Dan peduli apa? Tukang bakso, gua, elu, dan teman-teman yang tidak terlibat di dalam dunia pers terhadap isu itu kan nggak ada yang peduli juga. Makanya penting punya partai politik. Karena nanti dia yang akan mengakomodir suara konstituennya untuk sampai ke parlemen, sampai ke telinganya presiden, sampai ke telinganya DPR. Begitu tuh. Tanpa itu semua mungkin bisa, tapi gerakannya akan sangat parsial, akan sangat terputus-putus. Dan pada akhirnya kapan masyarakat punya mimpi menikmati hidup? Begitu ya, maksud gua beginilah. Ini kita udah setiap hari ya gua lah atau lu lah dari pagi
Ada yang macul, ada yang dempet-dempetan di kereta, sampai sore pulang, nyampe rumah malam. Masa malam harus ngurusin negara juga sih kan? Terus kapan kita liburnya gitu tuh? Nggak, menurut gua nggak kuat. Masyarakat nggak kuat. Kalaupun kuat, mungkin terhadap isu-isu tertentu yang sorotan publiknya besar. Di luar isu itu nggak mungkin kita ngawal berapa ratus undang-undang dan sebagainya. Nggak bisa, nggak bisa. Menurut gua sulit. Sulit. Gagal kita jadi Kaluna nanti. Oke, Kaluna apa BTW? Ya Allah, makanya jangan di desa mulu. Itulah eh, yang lagi didolakan anak muda sekarang intinya karena punya tabungan 300 juta. Oh, Kaluna tuh punya tabungan 300 juta. Gitu ya. Oke, Jadi oke. nggak bisa menurut gua. Oke, jadi berbicara hal itu eh emang sulit. Emang perlu diakui untuk bisa konsisten menyuarakan apa namanya? Menyuarakan aspirasi, berani berpendapat untuk di level masyarakat Indonesia yang sekarang sulit. Tapi kalau menurut gua itu bisa, memang butuh waktu. Enggak setahun, 2 tahun. Itu butuh proses yang panjang, tapi bisa. Justru memang eh kalau menurut gua Bang ya, entah nanti pada akhirnya di kabinet yang akan datang akan ada partai yang beroposisi atau enggak. Spirit untuk mengemukakan aspirasi dari seluruh lapisan elemen masyarakat itu wajib dimiliki semuanya. Wajib untuk belajar konsisten bisa berpendapat. Karena nggak bisa kita cuman bergantung sama partai aja. Ya mungkin memang secara fungsional memang itu tugasnya partai. Apalagi memang harus ada yang akan lebih baik kalau ada yang beroposisi. Tapi akan lebih baik juga, rakyatnya juga cerdas, rakyatnya juga bisa mengemukakan pendapat, rakyatnya juga bisa berpikir rasional. Itu yang memang harus dipelajari. Negara-negara maju di luar sana itu bisa maju dan berkembang lebih baik karena memang rakyatnya cerdas, rakyatnya nggak diem ketika ada hal yang harus dikritik. Itu sih kalau menurut gue Bang. Terus Oh, soal kalau optimis banget sih. ah Optimis banget sih. harus eh emang cuman itu satu-satu jalan. Sebagus apapun, misalkan ya, misalkan, oke, misalkan akan ada partai yang beroposisi di kabinet yang akan datang. Tapi rakyatnya ignorance, tidak punya kepedulian, tidak punya ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya politis terhadap kebijakan. Mau mengakomodir siapa? Gitu. Apa yang mau diakomodir? Suaranya nggak ada. Nah, kan itu. Emang ya mau nggak mau sebenarnya ya emang harapan gue tetap ada sih partai yang bisa beroposisi ya. Siapapun itulah nggak terkhusus ke salah satu partai aja. Tapi itu. Terus kalau soal menikmati hidup ya taraf menikmati hidup orang beda-beda. eh kita nggak harus hidup mewah. Ya kadang kita bisa, ya kalau gue pribadi ya, gue punya waktu 2 jam kosong buat nonton film atau nonton anime itu udah cukup banget buat gue nikmatin hidup, buat relax sih itu udah cukup. Atau gue bisa ke gym tanpa takut pulang kemalaman gara-gara balik kerjanya malam gitu. Itu juga udah cukup buat nikmatin hidup. Karena standar kehidupan, ya walaupun besok gue harus kerja lagi, gue harus mikirin, gue harus baca berita dari media sosial tentang kebijakan publik yang aneh lah. Tetap gue tetap bisa nikmatin hidup gitu. Terakhir Bang, gue mau tanya harapan lu buat siapapun mungkin akan ada anggota partai politik yang nonton ini tentang oposisi, lu punya harapan apa sih yang mau disampaikan? Eh, Kalau bicara harapan untuk khususnya untuk partai politik yang ya, ini memang nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu emang ada yang nonton ya. Tapi gue sih berharap lah ya untuk partai politik yang akan beroposisi, siapapun Anda begitu tuh, bahwa ketika Anda tidak melakukan kompromi dengan kekuasaan, tidak ada tawar-menawar, tidak melakukan diskon, tidak melakukan negosiasi apapun untuk masuk ke dalam parlemen dan memilih untuk berada di luar pemerintahan eksekutif, maka satu hal sih, gua rasa trust publik terhadap
partai tersebut udah pasti akan tinggi gitu tuh. Dan sangat absolut, sangat mutlak apalagi di kondisi sekarang negara lagi lagi sangat turun lah kepercayaan publiknya terhadap partai politik lah. Salah satu lembaga yang cukup tidak dipercaya setelah polisi. Polisi juga sangat nggak dipercaya tuh. Partai politik juga. Karena begini, kita ambil contoh, ada pemilihnya yang sangat loyal di di partai politik di Thailand kalau gua nggak salah. Ada partai buruh di Thailand. Dia ini konsisten untuk tidak berkompromi dengan kekuasaan. Dia pernah memenangkan pemilu, kemudian dijegal oleh Mahkamah Konstitusi, dan dia pernah dibubarkan. Kemudian cuma dalam setengah hari dia berhasil mengumpulkan uang sekian miliar untuk mendirikan partai baru. Sebab apa? Sebab konstituennya loyal. Kenapa konstituennya loyal? Karena partai ini murni memang mengakumulasikan suara buruh, bukan serikat buruh doang, tapi buruh seluruh Indonesia. Dia menjaga trust itu dan akhirnya sampailah pada titik terbaiknya. Atau termasuk juga Brazil. Brazil itu punya presiden yang ikonik, namanya Lula da Silva. Dia pernah ikut pemilu sejak tahun 1989. Dan lu tahu, dia baru jadi presiden tahun 2022. Bayangkan sekian puluh tahun itu. Dia mengakumulasi kepercayaan masyarakat buruhnya. Dan sekarang banyak kebijakan-kebijakan progresif juga di Brazil dan menyelamatkan Brazil konon kabarnya di media dari keterpurukan ekonomi, perlahan bangkit. Ya, kita tidak menutup kemungkinan lah di kemudian hari begitu tuh. Kalau ada partai yang konsisten, sebenarnya PKS punya peluang itu atau Partai Buruh lah, harusnya punya peluang itu tuh. Ya, PDIP kan pengalaman reformasi, dar meledak dia jadi partai yang besar gitu akhirnya setelah reformasi karena dia menjaga dirinya dari kekuasaan. Gue sih berharap itu aja. Di luar itu mungkin harapan gue yang tadi sedikit aja menyambung ke optimisan. Lu memang gerakan politik lain tuh harus dibangun gerakan politik alternatif di luar partai politik. Entah LSO, LSO lah, LSO malah lembaga semi otonom, LSM, terus ASM. NGO, akademisi, dosen, dan serikat-serikat lain, ya mungkin bisa ikut menyuarakan. Kayak channel inilah bagian dari perjuangan itu mungkin ya, mungkin. Walaupun ini masih channel UMKM ini, channel kecil. Udah sih kalau gue sih begitu ya. Oke, kalau gitu. Ada lagi Bang yang mau disampaikan buat closing statement buat teman-teman yang lagi nonton? Ya, nggak ada sih. Jangan lupa aja bahwa tabungan kita masih sedikit. Segeralah jadi Kaluna. Apalah itu kaluna-kalunan. Ya udah oke, thank you Bang. Udah sharing, makasih Ya, ilmunya nih. gak apa sih Semoga orang kita. teman-teman yang ya semoga teman-teman yang nonton jadi tahu apa namanya bahwa negara kondisi perpolitikan ya secara kemasan sedikit ya ini ya apa namanya bahasan baru bahas oposisi aja ternyata sepenting itu cuman kan ini ya gue nggak tahu gue jarang lihat ada yang bahas aja sih tentang pentingnya partai yang beroposisi karena belakangan ya selama Jokowi kabinet periode kedua ini kan udah nggak ada gue jarang banget lihat gerakan-gerakan dari partai oposisinya Jokowi Ya, itu aja paling oke makasih sekali oke. lagi waktunya Ya, dah. ya salam 2 hektar. Oh, ada salam 2 hektar ya. Oke, salam 2 hektar Oke. untuk kesejahteraan petani.